Dewan Pers mengadakan pertemuan resmi sebagai tindak lanjut dinamika pemberitaan dan polemik terkait pelaksanaan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers atas pemberitaan Tempo. Pihak Tempo disebut tak menghadiri pertemuan yang digelar pada Senin, 24 November 2025 di kantor Dewan Pers, Jakarta tersebut. Kementan memenuhi undangan Dewan Pers dan menunjukkan komitmen kuat untuk menjunjung tinggi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagai landasan ekosistem pers yang sehat, akuntabel, dan profesional. Sementara pihak Tempo berdalih sudah melayangkan surat penjadwalan ulang pemanggilan tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, KLI, Kementan, Moch Arif Cahyono menegaskan, pihaknya menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers yang telah ditetapkan oleh negara. Kami datang memenuhi undangan Dewan Pers sesuai jadwal agenda, sebagai wujud komitmen Kementan untuk menjunjung tinggi UU Pers dan mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku, ujarnya. Arif menyayangkan ketidakhadiran Tempo dalam forum mediasi tersebut. Kehadiran kedua pihak sangat diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan PPR dan memastikan sengketa pers ditangani secara jernih serta profesional. Ia menjelaskan, sebenarnya akar persoalan Kementan dan Tempo berawal dari tidak dijalankannya PPR Dewan Pers oleh Tempo secara menyeluruh. Hal ini pula yang menjadi dasar langkah hukum Kementan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, sebelum PN Jaksel mengembalikan sengketa tersebut untuk diselesaikan kembali melalui Dewan Pers. Dewan Pers menyatakan Tempo melanggar pasal 1 karena tidak akurat dan melebih-lebihkan, serta pasal 3 karena mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Arif menambahkan, keberatan Kementan tidak berhenti pada penggunaan istilah tertentu, melainkan logika pemberitaan Tempo yang menghubungkan kebijakan penyerapan gabah inequality dengan tuduhan menghasilkan beras busuk. Ia menilai tuduhan itu tak berdasar, menyesatkan publik dan menyakiti hati 160 juta petani Indonesia. Lebih jauh, ia menyebut Tempo justru terus menayangkan pemberitaan dengan framing yang menyudutkan Kementan dan Menteri Pertanian, alih-alih melaksanakan PPR. Alih-alih menjalankan PPR, Tempo melanjutkan serangan pemberitaan yang menimbulkan persepsi negatif dan tidak proporsional dengan mengabaikan fakta, ujarnya. Arif menambahkan sejak dimulainya gugatan di PN Jakarta Selatan pihaknya mencatat Tempo terus melakukan framing pemberitaan bahkan cenderung fitnah dengan membuat berita bahwa Mentan Amran ingin membungkam pers, menghalangi kebebasan pers hingga menyebut menghalangi jurnalis dalam bekerja, baik berupa berita online, cetak, podcast, dan media sosialnya, yang dilakukan berulang-ulang setiap hari. Terkait putusan PN Jakarta Selatan, Arif menegaskan langkah pengembalian sengketa ke Dewan Pers justru menunjukkan Kementan mengikuti seluruh mekanisme hukum yang diatur UU Pers dan tidak memiliki niat membungkam media. Terkait panggilan, kuasa hukum Tempo Mustafa Layong menyatakan putusan PN Jaksel merupakan putusan yang tepat dan sudah semestinya permasalahan sengketa pers diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers di Dewan Pers. Untuk itu, ia menyatakan, tidak benar Tempo mangkir dari undangan itu. Sebab menurutnya tim Tempo pada Jumat lalu sudah mengirim surat resmi memberitahukan kepada Dewan Pers, bahwa Tempo dan kuasa hukum berhalangan hadir karena pimpinan dan kuasa hukum sedang berhalangan. Sementara kami menganggap pertemuan ini sangat penting sehingga tidak cukup untuk diwakili dan mesti dihadiri langsung pimpinan dan kuasa hukum. Melalui surat itu, kita memohon Dewan Pers melakukan penjadwalan ulang pertemuan. Sejauh ini kita masih menunggu penjadwalan ulang dari Dewan Pers.